Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah, dan hari ini juga masih ada di tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun ketiga hingga tahun keempat Hijriah. Peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun 625 Masehi? Ada 5 peristiwa dari dalam dunia Islam dan ada 4 peristiwa dari luar dunia Islam. Peristiwa penting yang pertama dari dalam dunia Islam adalah Ghazwah Uhud, dan kali ini perang dimenangkan oleh kaum Quraisy. Kemudian yang kedua adalah peristiwa pengusiran Bani Nadhir karena pengkhianatan mereka sendiri. Yang ketiga adalah peristiwa Bir Umaunah, peristiwa wafatnya 70 kaum muslimin. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Dan peristiwa terakhir yang penting yang terjadi di tahun 625 Masehi adalah lahirnya cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, masih dari rangkaian perang panjang antara Persia dan Romawi. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat seberang Sungai Efrat. Dan yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan perang melimpah. Dan yang keempat adalah penobatan Raja Palawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah sejarah tahun 625 selengkapnya. Hari ini kita akan masuk ke judul baru, yaitu kemenangan tentara muslimin dalam pertempuran yang pertama. Di buku yang kita pakai, yang kita baca, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, materi ini dibahas di halaman 119. Dengan semangat yang menyala-nyala dan keteguhan hati yang membaja, tentara muslimin terus mengamuk dan mengejar musuh dengan hebat dan dahsyat, sehingga barisan tentara musuh menjadi kalang kabut, kusut-musut, kucar-kacir, dan bercerai-berai, yang akhirnya banyak yang lari mengundurkan diri. Para pemegang bendera pihak musyrikin satu demi satu dapat disambar oleh pedang kaum muslimin yang terbunuh. Sehubungan dengan itu, dalam pertempuran babak pertama pada pagi hari itu, tentara Quraisy jumlahnya berkali lipat terpaksa mundur dalam keadaan kacau balau. Pagi hari itu, pintu kemenangan sudah tampak akan dicapai oleh pasukan kaum muslimin, sekalipun belum terbukti karena peperangan belum selesai. Keberanian dan kesanggupan kaum muslimin yang hanya berkekuatan kurang dari 700 orang itu sudah dapat merobohkan dan mengundurkan pihak musuh yang berkekuatan 5 kali lebih besar dan lebih kuat keadaannya, baik jumlah personilnya maupun kondisi perlengkapannya. Bendera mereka sudah rebah jatuh tersungkur di depan barisan tentara muslimin. Akan tetapi keadaan menjadi terbalik ketika sebagian besar tentara muslimin sedang bertempur dan mengejar musuh yang tengah lari tunggang langgang. Tiba-tiba sebagian dari mereka yang bertugas untuk tetap menjaga tempat yang terbuka di bagian belakang sambil memanah dari atas gunung Bukit Uhud saling berselisih di antara mereka. Jadi teman pecinta sejarah mungkin mengingatkan lagi ya bahwa pasukan kaum muslimin itu ada celah di bagian belakang, samping belakang lah ya, itu ada celah tidak terlindungi, kosong, sehingga Rasulullah SAW mengkhawatirkan akan ada serangan dari situ. Untuk mengantisipasinya, Rasulullah SAW menempatkan 70 pemanah di atas bukit Uhud yang berdekatan dengan celah tersebut, sehingga jika ada pasukan musuh yang masuk dari belakang itu bisa terhalangi dengan hujan panas, sehingga pasukan kaum muslimin itu aman ya, tidak akan ada serangan dari lawan. Dengan semua antisipasi, taktik, dan
persiapan yang cukup matang dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sebetulnya Ghazwah Uhud itu dimenangkan sejak awal oleh kaum muslimin dan membutuhkan waktu yang sangat-sangat singkat. Tentang panji kaum musyrikin Quraisy itu jatuh, dan bukan hanya satu ya, panji-panji pasukan dan panji utama juga terjatuh. Jadi sebetulnya kemenangan itu sudah ada di tangan kaum muslimin. Pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 itu tercerai-berai, lari ke belakang meskipun sudah dihalangi oleh pasukan perempuan ya, yang 15 orang itu dihalangi dan sebagainya, diberi semangat lagi, sudah tidak bisa ditolong lagi. Mereka sudah kocar-kacir, sehingga kaum muslimin yang ada di bagian depan itu mengejar musuh hingga jauh. Hanya yang tidak terperhatikan adalah pasukannya Khalid bin Walid. Pasukannya Khalid bin Walid itu tidak ikut bertempur, pasukan berkuda ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mereka tidak ikut bertempur, satu sayap ini tidak ikut bertempur. Sampai kaum Quraisy itu terus mundur ke belakang, lari mereka. Bukan mundur teratur, tapi memang lari kocar-kacir, takut dengan kematian, dan sudah hampir dipastikan mereka kalah. Pasukan Khalid bin Walid tetap belum bergerak. Mereka masih mengamati. Mereka melihat pasukan panah yang ada di belakang, yang ada di Bukit Uhud ya, dari kejauhan mereka memperhatikan itu. Dan ketika keadaan sudah seperti itu, ternyata ya ini memang di depan mata, kemenangan sudah di depan mata. Para pemanah itu saling pandang dan mulai ada yang mengajukan usul, ayo kita turun ke bawah, kita sudah menang gitu. Yang lainnya setuju. Ada yang setuju, keluar kalimat, ya kita turun saja ya. Kan itu kita bantuin tuh teman-teman kita tuh, ada banyak di bawah itu, di medan pertempuran itu ada banyak ghanimah yang ditinggalkan oleh musuh. Kita bantuin mereka untuk ngambilin gitu ya, ngambilin ghanimah itu. Itu bukan ghanimah untuk mereka ya. Mereka tahu itu bukan ghanimah milik mereka, tetapi akan dikumpulkan di Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah, lalu dibagi-bagikan kepada nantinya gitu. Jadi tidak akan jadi milik mereka. Tetapi ada suara terutama dari Abdullah bin Jubair yang melarang hal itu. Ia teringat dengan pesan Rasulullah yang terngiang-ngiang di telinganya. Jangan pernah bergerak, bahkan kalaupun Rasulullah SAW itu terdesak, jangan sampai ada yang turun. Itu kan amanatnya, dan amanatnya jelas-jelas kalau kata lugas ya, lugas. Tidak ada peribahasa, tidak ada kalimat tersembunyi. Memang lugas kalimatnya seperti itu untuk melarang turun apapun yang terjadi. Jadi harus standby di lokasi yang sudah ditetapkan. Abdullah bin Jubair mengingatkan seperti itu. Namun yang lainnya, ini kan perang sudah selesai kata mereka. Perangnya sudah selesai, ini udah berakhir. Mereka sudah kalah karena melihat dari panji-panji bendera kafirin Quraisy yang memang sudah terjatuh. Singkat kata, perbedaan pendapat itu pada akhirnya memecah satu pasukan ini menjadi dua pendapat. Dan dua pendapat itu bukan hanya pendapat, tetapi memang pendapat itu dilanjutkan dengan perbuatan. Yang setuju mereka itu turun dari bukit karena merasa tugas mereka sudah selesai, perang sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Turunlah mereka dari bukit itu untuk membantu kaum muslimin mengambil ghanimah. Lalu tersisalah Abdullah bin Jubair, meskipun sudah berpesan, ini Rasulullah sudah berpesan kita harus ada di atas. Rasulullah itu selalu ya yang dikatakan Rasulullah, karena memang pesan Rasulullah, satu sebagai beliau Rasul, yang kedua sebagai panglima terperang, kita harus taat, kata Abdullah bin Jubair. Tetapi tetap saja ada yang turun dan menyisakan 10 orang saja, Abdullah bin Jubair dan teman-temannya yang tersisa di atas bukit bertahan. Melihat itu,
ternyata kan ada yang perhatikan mereka ya dari jauh, dari pasukan kafir Quraisy, ada yang perhatikan satu pasukan, yaitu pasukannya Khalid bin Walid. Ketika melihat mereka turun, Khalid baru mendapatkan momen itu. Sekarang saatnya kita menyerang. Beliau balik kanan sesuai gambar ini ya, tidak masuk dari medan pertempuran, tapi dari arah belakang panggung lah katakanlah. Lalu masuklah Khalid bin Walid dari celah tersebut. Sehingga ketika mereka datang, agak tersentak tuh, kaget Abdullah bin Jubair yang ada di atas bukit. Lalu dengan sebisa-bisa mereka melakukan, mereka memanah ya, mereka melawan pasukan yang datang dari belakang itu dengan cara memanah. Tetapi ada yang pasukan Khalid bin Walid dipanah seperti itu juga tidak diam saja ya. Ini panah yang datang cuma 10 gitulah. Pasukan Khalid banyak. Tetapi hadangan ini tentu bukan apa-apa bagi pasukannya Khalid bin Walid. Mereka menyerang kembali sehingga 10 orang yang tersisa di Bukit Uhud, di lereng ya, lereng bukit itu akhirnya menemui syahid radhiyallahu anhum. Dengan syahidnya 10 orang sahabat yang ditempatkan di bukit, yang bertahan di bukit, maka masuklah pasukan Khalid dengan leluasa ke bagian belakang pasukan Rasulullah SAW. Dan sebuah pasukan kalau diserang dari belakang itu kan tentu saja mereka kan melihat ke depan ya, fokus melihat ke depan, sehingga kalau diserang dari belakang ya akan menghancurkan barisan. Dan dari sinilah pasukan kaum muslimin menjadi berantakan, menjadi tidak lagi solid. Mereka menjadi balik kanan menahan gerakan Khalid bin Walid. Maka tidak bisa dihindari terjadilah kekacauan. Melihat kekacauan di barisan belakang kaum muslimin yang tadi mengejar juga terkejut, lalu mereka menyerang kembali gitu ya, menyerang balik. Tetapi ya sudah, barisannya sudah tidak menentu, sehingga pasukan Quraisy yang sudah jauh melihat dari kejauhan, loh kok kaum muslimin nggak ngejar kita lagi ya. Ternyata melihat dari kejauhan terjadi kekacauan di dalam pasukan kaum muslimin, mereka juga balik lagi ke medan pertempuran, sehingga kaum muslimin itu diserang bukan hanya dari belakang, tapi juga dari depan mereka diserang kembali. Maka peperangan itu terjadi kembali dahsyat. Yang tadinya intensitasnya sudah turun itu kembali naik, kembali berkecamuk perangnya. Apalagi dalam keadaan seperti itulah panji yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair itu menjadi sasaran. Dan Mus'ab bin Umair itu dikenal wajahnya itu ada kemiripan dengan Rasulullah SAW. Wajahnya kan putih bersih gitu ya. Meskipun beliau dalam keadaan kemiskinan, beliau itu bersih, orangnya bersih. Sehingga terjadilah gosip yang beredar di kalangan di tengah pertempuran itu bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal. Ini kabar yang disiarkan oleh kaum Quraisy. Entah memang sengaja berbohong, tetapi menurut riwayat memang disangka oleh mereka, oleh kafir Quraisy itu bahwa Rasulullah yang meninggal ini yang memegang panji gitu ya. Lalu tersiarlah kabar heboh, Muhammad telah mati, dan itu menambah semangat kaum musuh kan, menambah semangat, ini pimpinannya sudah mati nih, panjinya sudah turun, wah semakin diserang balik. Rasulullah yang mencoba untuk merapihkan itu sudah tidak terdengar suara beliau. Komando-komando sudah tidak terdengar. Keadaan sudah sangat kacau balau. Ketika tersiar kabar Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin juga kaget. Sehingga ada beberapa juga yang lari. Karena bagi mereka Rasulullah sudah meninggal. Mereka sudah habis. Begitulah. Lalu tentu saja menjadi kekacauan yang sangat-sangat dalam bahaya lah. Ini titik dimana kaum muslim itu berada di titik terendah mereka ya, semangat mereka turun, kemudian mereka jadinya perang untuk ya udahlah, perang mau kalah mau menang juga
kita lawan gitu. Bukan lagi untuk meraih kemenangan, tapi supaya kita tidak habis, gitu aja. Mereka melawan supaya tidak habis. Lalu mereka beberapa mendekat kepada Rasulullah SAW, melindungi mereka karena Rasulullah SAW tentu menjadi sasaran dari prajurit Quraisy, sasaran. Karena mereka kan targetnya bukan hanya membalaskan dendam dan menghancurkan kaum muslimin, sehingga yang disasar adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah betul-betul pada saat itu dilindungi oleh para sahabat. Para sahabatlah yang melindungi beliau, menjaga jangan sampai Rasulullah SAW terluka. Apa yang sedang terjadi pada kaum muslimin itu bukan titik terendahnya, tetapi ada satu peristiwa besar yang membuat mereka benar-benar jatuh ya mentalnya. Ada satu peristiwa besar dan ini yang menimpa Rasulullah SAW. Dan peristiwa besar apa itu akan dibahas di video sebelumnya, karena saya membuat video ini pagi-pagi sehingga di depan anak-anak TK sudah pada datang ya, dan pada ribut mungkin terdengar. Jadi akan dilanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.